Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di channel Ota Film. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Open Water 2 Adrift yang rilis pada tahun 2006. Film ini mengisahkan beberapa orang sahabat yang merayakan ulang tahun salah satu temannya menggunakan sebuah kapal pesiar. Namun malapetaka menimpa mereka, karena gara-gara kecerobohan temannya yang lupa menurunkan tangga kapal, mengakibatkan mereka yang berenang di tengah laut tidak bisa kembali menaiki kapal. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke isi cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Amy dan James serta bayi mereka yang bernama Sarah. Kemudian disusul oleh dua teman mereka bernama Lauren dan Zach. Mereka berencana akan pergi merayakan ulang tahun Zach menggunakan kapal pesiar milik temannya yang bernama Dan. Ketika mereka akan menaiki kapal, Amy tampak gugup karena fobia terhadap lautan. Hal ini disebabkan pada masa kecil Amy bersama ayahnya di saat mereka berenang di laut yang menyebabkan ayahnya tenggelam, hingga akhirnya meninggal. Namun Amy mencoba memberanikan diri. Lalu mereka pun berangkat. Mereka semua menikmati perjalanan sambil menikmati pemandangan laut. Karena cuaca yang panas, Michelle kekasih Dan mengajak untuk berenang. Mereka pun menyetujuinya. Lalu mereka mempersiapkan peralatan untuk berenang dan menyelam. Namun berbeda pada Amy, dia lebih memilih tetap di dalam kapal bersama bayinya karena Amy masih fobia untuk berenang di laut. Satu persatu mereka pun mulai berenang dan menyelam. Sementara di atas kapal terlihat Dan sedang berbincang-bincang bersama Amy yang sedang menidurkan bayinya. Setelah Sarah tertidur, Amy mengatakan pada Dan bahwa fobianya semakin parah berada di tengah laut. Tiba-tiba Dan menggendong Amy yang bertujuan berusaha menghilangkan fobia Amy dengan cara membawanya melompat ke dalam laut. Hal ini membuat Amy sangat ketakutan. Karena trauma masa lalu Amy membuatnya tiba-tiba terdiam kaku. Inilah awal dari malapetaka mereka. Semua temanya melihat hal tersebut, sehingga mereka pun panik, takut terjadi apa-apa terhadap Amy. Lalu suaminya berusaha menyadarkan Amy dan membawanya kembali ke atas kapal. Namun mereka semua terkejut, karena kecerobohan dan dia lupa menurunkan tangga untuk naik kembali ke atas kapal. Mereka pun tampak kebingungan, karena tidak ada orang di atas kapal yang bisa menurunkan tangga. Satu-satunya yang ada di atas kapal adalah bayi Amy. Lalu mereka berusaha mencoba menggapai permukaan kapal, tetapi hal tersebut sangat susah dilakukan. Sementara Zach berusaha menenangkan istrinya, namun Amy tersadar, karena dia sangat mengkhawatirkan bayinya cuma sendirian di atas kapal. Di sisi lain Dan pun mencoba menggunakan pelampung milik Michelle untuk menggapai permukaan kapal. Namun lagi-lagi cara tersebut tidak berhasil, dan membuat pelampung menjadi bocor. Situasi menjadi lebih buruk, mereka sudah mulai kelelahan dan kedinginan karena terlalu lama berenang. Semua teman-teman menyalahkan Dan atas tindakan cerobohnya. Tak lama setelah itu mereka mencoba menggapai bendera kapal. Namun bendera tersebut sobek. Michelle terlihat semakin lemah, kakinya tak sanggup lagi untuk berenang. Lauren berusaha menenangkan Michelle. Kemudian tiba-tiba ponsel yang ada di saku jaket James berdering. Dia mencoba menggapai jaket tersebut. Namun sangat disayangkan ponsel yang berhasil mereka raih ikut terendam ke dalam air. James berusaha menggunakan ponsel itu, namun ponsel tersebut tidak bisa lagi digunakan. James menjadi marah dan melemparkan ponsel tersebut. Tak lama kemudian ada sedikit harapan, di saat ada kapal lain yang melintas tidak jauh dari mereka. Mereka berteriak meminta pertolongan.
Namun sialnya orang-orang yang ada di kapal itu tidak mendengarkan teriakan mereka karena musik di kapalnya terlalu keras. Mereka yang ada pada kapal yang melintas tersebut hanya mengira kalau James dan teman-teman cuma sekedar menyapa. Lalu Dan mempunyai ide untuk membuat sebuah tali dengan cara menggabungkan semua pakaian renang mereka. Di sisi lain James berusaha menyelam ke bawah kapal dengan sebuah pisau untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan. Sialnya kepala James terbentur keras dengan sesuatu sehingga terjadi pendarahan yang cukup serius di kepalanya. Kembali lagi pada Dan serta teman yang lain, setelah pakaian mereka menjadi sebuah tali, lalu mencoba menyangkutkannya ke penyangga pada kapal dan upaya mereka berhasil. Lalu Zack mencoba menaiki kapal dengan tali buatan itu. Namun lagi-lagi upaya mereka gagal. Zack tampak kesal dengan menusuk-nusuk kapal itu, lalu Dan menghentikannya, karena dia tidak mau kalau kapalnya menjadi rusak. Karena berebut pisau, secara tidak sengaja, pisau itu menusuk perut Zack yang membuat Zack kehilangan nyawanya. Sementara, di saat itu Michelle ternyata telah tenggelam. Karena tidak sanggup lagi untuk berenang, Dan mencoba mencari Michelle, dan Michelle ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Dan semakin tersudut, karena kemarahan teman-temannya. Lalu Dan berkata jujur, bahwa kapal tersebut bukanlah miliknya, melainkan cuma kapal yang disewa, serta kekayaan miliknya, semua hanyalah omong kosong. Setelah beberapa waktu, terdengar tangisan dari bayi Amy, yang telah terbangun dari tidurnya. Tentu saja, hal ini membuat Amy sangat khawatir. Beberapa jam kemudian, hari pun bertambah sore. Mereka semua sudah sangat kelelahan. Lalu Lauren berinisiatif untuk berenang, mencoba mencari pertolongan. Padahal, hal itu sangat tidak mungkin, karena bisa membahayakan nyawanya. Lalu Lauren tetap pada keputusannya, dan dia pun berpamitan kepada teman-temannya. Kemudian bayi Amy kembali menangis karena lapar, dan tentu saja membuat Amy semakin sedih, serta khawatir terhadap bayinya. Hari pun sudah mulai gelap, disertai turun hujan. Terlihat James sudah sangat sekarat akibat pendarahan di kepalanya. Hingga akhirnya James pun meninggal. Lalu Amy pun menangis, karena kembali lagi kehilangan orang yang sangat dicintainya. Sekarang mereka yang tersisa hanyalah Dan, Amy dan bayinya. Dan semakin frustrasi, lalu memukul lambung kapal dengan sebuah kacamata renang. Lalu tiba-tiba, Dan mempunyai ide untuk membuat tangga darurat, dengan memukulkan kacamata renang itu ke lambung kapal, sampai membentuk sebuah pijakan kaki. Kemudian Dan meminta Amy untuk memanjat kapal itu. Mereka terus mencoba, hingga akhirnya Amy pun bisa meraih permukaan kapal dan naik ke atas kapal kembali. Lalu Amy langsung menurunkan tangga kapal untuk Dan. Kemudian Amy langsung menemui bayinya di dalam kamar. Amy pun memeluk bayinya, dan Amy langsung menidurkan kembali bayinya. Setelah itu Amy teringat dengan Dan, dan mencari keberadaan Dan. Ternyata, Dan tidak naik ke atas kapal tersebut melainkan Dan mencoba menenggelamkan dirinya sendiri. Amy pun menjerit, karena dia mengalami ketakutan untuk turun lagi ke air menyelamatkan Dan. Lalu dengan sekuat hatinya, Amy pun memaksakan diri untuk turun menyelamatkan Dan. Di keesokan harinya, terlihat nelayan yang mendekati kapal mereka karena terdengar suara tangisan bayi. Dan, film pun selesai. Dari film ini dapat kita ambil pesan moral di dalamnya, bahwa berhati-hatilah bertindak. Pikirkan baik dan buruknya sebuah tindakan yang kita lakukan,
Jangan sampai hal itu membahayakan nyawa sendiri, apalagi sampai membahayakan nyawa orang lain. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih bagi yang telah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum.